Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacermania, kicauania dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali tentunya di channel YouTube ini. Buat teman-temanku sahabat kicauania yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube ini, silahkan cek video-video sebelumnya. Siapa tahu ada video yang kalian butuhkan, siapa tahu cocok buat burung kalian, baru boleh kalian subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang burung kacer yang giras itu baiknya itu dikerodong atau tidak dikerodong. Ada pertanyaan dari teman kicauania bertanya, saya punya kacer giras, kalau lihat orang itu gelabakan, baiknya itu untuk hariannya itu dikerodong atau diablak saja gitu. Oke, di sini saya akan mencoba menjawab, dan jika jawabannya kurang tepat bagi teman-teman bisa dimaklumi. Namun jawaban ini adalah jawaban yang saya terapkan di burung saya sendiri ya teman-teman. Jadi ketika saya mempunyai burung giras, saya melakukan pengkerodongan untuk hariannya teman-teman. Mengapa begitu teman-teman? Karena ketika saya melakukan pengkerodongan, saya itu jarang sekali kontak dengan burung. Jadi burung itu jarang merasa terancam atau burung itu akan tetap dalam kondisi tenang teman-teman. Jadi si burung itu tidak selalu melihat orang yang masih dia anggap orang itu sebagai ancaman. Seperti itu teman-teman. Jadi saya terapkan pengkerodongan dan saya imbangi dengan terapi lapar, yang artinya saya tetap memberikan for di dalam sangkar, namun saya untuk extra fooding saya biarkan jeda-jeda, artinya biarkan si burung itu merasa pengen atau merasa lapar ya teman-teman. Jadi ketika kita akan memberikan extra fooding, kita buka resleting pada kerodongnya, kita buka, jadi si burung itu hanya bertatapan dengan kita pemiliknya, dan kita datang itu membawa makanan buat si burung. Nah, jadi disitulah kesan si burung kepada kita bahwa kita itu bukan suatu ancaman. Jadi itu lambat laun nanti burung akan menghafal dengan kita dan tidak akan takut dengan kita. Kalau misalkan kita ablak hariannya, nanti si burung itu dapat melihat berbagai macam orang ya, berbagai orang bolak-balik gitu, yang berbeda-beda karakternya juga. Terkadang ada yang lewat sambil bersiul karena melihat burung kita, terkadang ada yang cetat-cetat gini ya. Jadi burung terkadang kalau masih giras itu malah merasa terancam teman-teman. Jadi saya lakukan pengkerodongan untuk hariannya. Begitu teman-teman. Mungkin paham ya. Pengkerodongan itu tujuannya agar kita itu tidak selalu sering kontak dengan burung itu sendiri ya. Artinya burung yang giras itu tidak terlalu sering melihat orang. Kalau terlalu sering melihat orang, dia itu akan merasa terancam teman-teman. Tapi ada waktunya sendiri saya ablak teman-teman. Nah, waktu kapan saya ablak burung giras ini? Burung giras akan saya ablak ketika burung giras itu saya berikan pemandian secara basah kuyup. Ketika saya memberikan pemandian secara basah kuyup pada burung giras,
Nah, setelah pemandian itulah saya ablak dan saya taruh di tempat yang agak rendah, sekitar tingginya itu sekitar muka kita atau sekitar dada kita, dan itu pun di lalu lalangi orang lewat gitu teman-teman. Nah, kenapa di situ saya ablak? Nah, ketika burung setelah dimandikan basah kuyup ya teman-teman, disitulah burung itu merasa tenang, tidak terlalu tidak terlalu gerabakan ya teman-teman. Jadi cukup aman buat terapi pengenalan setiap orang lewat teman-teman. Jadi ketika kita ke bawah kegantangan, nanti si burung itu tidak takut dengan lalu lalang orang. Nah, ketika itulah kita ablak burung ketika habis mandi basah kuyup. Nah, di situ nanti bisa kita berikan kroto biar dia itu merasa tenang juga. Kroto itu apa ya? Bisa kita katakan sebagai mood booster burung agar dia itu rajin berkicau juga. Dia itu merasa tenang, dia itu merasa dimanja. Jadi dia itu tidak takut kepada kita teman-teman. Jadi seperti itu. Itu adalah jawaban saya untuk Om yang bertanya itu apa kemarin ketika dia punya burung giras, apakah baiknya itu dikerodong atau diablak? Nah, jawaban saya itu dikerodong, namun ada saatnya diablak juga ketika habis pemandian basah kuyup. Nah, di samping pemandian basah kuyup itu adalah terapi sebagai penjinaan. Nah, ketika saya ablak di tempat lalu lalang orang dengan posisi peletakan itu rendah atau sejajar dengan dada atau sejajar dengan muka, nah disitulah merupakan terapi untuk pengenalan orang atau juga bisa untuk penjinakan. Jadi burung itu merasa tidak terancam gitu ya teman-teman. Ketika ada orang lewat, burung itu tidak terancam ya. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin ketika kalian sudah dijemur ya di lalu lalang orang itu, ketika udah agak kering langsung aja dijauhkan dari lalu lalang orang itu. Nah, soalnya apa teman-teman? Ketika burung giras bulunya itu udah mau kering, nah sifat girasnya biasanya muncul kembali. Nah, disitulah harus kita jauhkan dari orang dulu, terus kita angin-anginkan, nanti kita kerodong kembali teman-teman. Nah, di saat pengkerodongan itu hanyalah kita yang harus berkenalan lah, melakukan pendekatan pada burung kita sendiri. Jadi kita melakukan pendekatan pada burung kita sendiri itu saat burung kita itu dalam keadaan dikerodong. Jadi ketika kita membuka kerodong, nah kita itu udah membawa makanan, kita udah membawa extra fooding. Jadi nanti lama kelamaan burung itu akan hafal kepada kita, dan burung itu nanti tidak takut pada kita. Ketika burung itu bunyi, kan ada tuh biasanya burung giras mau bunyi, ketika pemiliknya datang atau lihat pemiliknya malah dia diem, kan ada yang seperti itu. Nah, jadi untuk terapi pengenalannya seperti itu teman-teman. Buatlah burung agak lapar, kemudian nanti ketika dia kira-kiranya udah lapar, kita buka kerodong sambil sudah pegang jangkrik. Jadi kita kenalkan dulu muka kita, kemudian kita kenalkan kalau kita itu bawa jangkrik. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti lama kelamaan burung itu akan hafal. Nah, jika untuk terapi kepada orang-orang banyak, nanti itu ketika pas kita berikan pemandian basah kuyup ya teman-teman. Jadi kita berikan pemandian basah kuyup, kemudian kita taruh di tempat lalu lalang orang.
Nah, itu efeknya bagus untuk ketika nanti burung itu udah siap untuk dibawa ke gantangan. Nah, karena di gantangan itu kan banyak lalu lalang orang, jadi burung itu tidak takut teman-teman. Mungkin cukup sekian ya teman-teman, bisa kalian kembangkan, bisa kalian terapkan di burung kalian yang masih giras. Nah, sebaiknya burung giras itu untuk apa ya, untuk pertama-pertamanya itu baiknya itu dikerodong teman-teman. Nah, dalam keadaan dikerodong itu kita bisa apa ya, melakukan pendekatan antara burung dengan perawat. Nah, ketika habis pemandian basah kuyup nanti akan ada fase pendekatan antara burung dengan orang-orang banyak, begitu ya teman-teman. Bisa kalian pahami ya. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.